Masya Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Semua ubudiyah ibadah kita, mulai dari muasyarah, muamalah. Muasyarah itu cara kita hidup, bagaimana kita ini hidup sebagai makhluk sosial. Muasyarah, bagaimana cara kita hidup menuntut rezeki. Tidak ada doa yang paling baik selain doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu ada 3. Ada namanya hidayah ainayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah kita akan tahu jalan kita menuju keridhaan Allah. Dengan inayah itu adalah bentuk kekuatan. Sehingga dengan inayah kita akan diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan taufik itulah pemberian karunia Allah berupa kebaikan-kebaikan yang bisa kita jalankan. Di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai jalan yang lurus. Itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalannya para nabi, para aulia, orang soleh, para sholikin, orang-orang yang selalu benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang syahid, orang yang mati memperjuangkan agama, haknya, dan mati berjuang untuk mencari nafkah keluarga karena Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan tempat terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan 3 perkara tadi, yaitu dengan hidayah Allah, dengan inayah Allah, dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mampu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dengan hal itulah kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan suratul Fatihah wajib dibaca di dalam 17 rakaat salat fardu dan salat-salat yang lainnya. Lupa membaca tahiyat, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Lupa membaca doa kunut, bagi yang membaca kunut bisa diganti dengan sujud sahwi. Lupa membaca ayat bisa diganti. Itu masuk sunat-sunat abu'at dan hayat, sunat berat dan sunat ringan. Tetapi kalau lupa membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Apa sebabnya? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa yang mewajibkan kita untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan hidup kebingungan di dunia ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang ad-dallin, orang-orang yang sesat, itu al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa kaji dan kaji kembali ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran ini, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mudah menjalankan ketaatan dan dicatat sebagai hamba-hamba yang soleh. Demikian sahabat, semoga nasihat ini bermanfaat, dan mari kita kaji terus Al-Quran ini agar kita senantiasa berada dalam pertolongan Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.